Bisa halte Transjakarta di kawasan Sudirman ini tampil beda dengan menempatkan dua sepeda statis. Dengan adanya fasilitas ini, penumpang Transjakarta dapat menyempatkan untuk berolahraga sambil menunggu bus datang. Tidak hanya sepeda statis saja, fasilitas lainnya isi ulang baterai ponsel secara gratis, serta papan informasi yang lengkap juga tersedia di halte ini. Bisa dan seperti apa fasilitas sepeda statis di halte Transjakarta Menara Astra? Kita terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, Naura, bagaimana nih keseruan naik sepeda statis di halte Transjakarta? Ya, selamat pagi Togi dan juga Zila. Saat ini saya sedang berada di halte Transjakarta yang berada di depan Menara Astra. Dan ini ada yang unik, karena kalau misalnya halte biasanya itu cuma menyediakan kursi untuk duduk, menunggu Transjakarta datang, ataupun papan informasi. Tapi kalau di halte yang satu ini, ada dua buah sepeda statis yang bisa digunakan kalau misalnya pemirsa lagi menunggu Transjakarta yang akan datang. Nah, saya mau coba salah satunya. Tadi sih sebenarnya saya udah nyoba ya, Togi dan juga Zila. Tapi sekarang saya mau cobain lagi nih untuk naikin ini, mau olahraga sambil nunggu Transjakarta saya mana ya, belum ada yang datang nih. Nah, pertama memang di sini kita disediakan ada yang namanya ini tombol-tombol atau remote ya, sekiranya bisa mengatur. Nah, di sini ada mengatur seperti tempo, waktu, kemudian juga untuk berapa kali kita goesek, kalori dan juga totalnya. Nah, ini saya mau coba set dulu ya waktunya. Terus kita coba set lagi, set lagi, set lagi. Nah, memang ini sudah disediakan seperti ini, jadi nanti pemirsa tinggal pakai saja, bebas, free, tidak harus berbayar ataupun tidak ada syarat yang harus digunakan. Jadi tinggal goes aja. Dan juga menariknya nggak cuma dari sepeda statis ini doang yang digunakan. Ini ternyata nantinya kalau misalnya kita goes kayak gini dari pedalnya, nanti ini bisa jadi tempat untuk ngecas dari gadget-gadget yang pemirsa punya. Di sini sudah disediakan juga untuk stop kontaknya, untuk naruh HP-nya. Tapi sayang sekali, Togi dan juga Zila, yang namanya fasilitas di Jakarta sepertinya jarang untuk yang awet ya. Karena tadi ada dua di sini, tapi yang berfungsi dengan baik hanya satu yang ini. Karena yang satu ini sudah tidak berfungsi dengan baik, sayang sekali. Untuk tombolnya sudah tidak nyala, kemudian juga untuk pedalnya udah gak bisa juga untuk digoes. Bahkan untuk ngecas pun juga sudah tidak bisa. Jadi ini harus menjadi salah satu catatan tambahan nih untuk kita sebagai warga Jakarta, menjaga dengan baik, menjaga bersama untuk fasilitas yang sudah diberikan. Ini karena sangat membantu sekali untuk warga Jakarta yang sekiranya memiliki waktu yang padat setiap harinya, kurang berolahraga. Nah, ini menjadi salah satu yang solutif untuk bisa berolahraga di waktu sempit Anda. Sementara itu, Togi dan juga Zila. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah, itu dia tadi ya, Togi, ya, kalau kita lihat ada dua, sebenarnya bagus ya kalau kita lihat fasilitasnya ya. Tapi dari dua, cuma satu yang bisa, sayang banget. Nggak dirawat dengan masyarakat masyarakat. Jadi mungkin masyarakat memang harus menjaga, tapi juga mungkin petugasnya itu juga harus sering melakukan ngecek kali ya, gitu ke sana. Quality control ya. Yes, quality control benar-benar bisa berfungsi dengan baik apa enggak. Karena kalau dari fasilitas kayak gini, manfaatnya harusnya kerasa, ya kan? Selain mungkin habis kerja, habis olahraga, nah langkah baiknya saya setuju dengan Zila, memang harus merawat fasilitas-fasilitas umum lainnya ya. Benar. Baik, dengan informasi selanjutnya di mana sejumlah kabel semraut terjuntai rendah di akses pintu masuk Rumah Sakit Bakti Yuda Pancoran Mas, Kota Depok. Nah, ini terpaksa disangga menggunakan tiang bambu agar tidak mengganggu jalur keluar masuk kendaraan. Pemandangan tidak biasa di gerbang utama Rumah Sakit Bakti Yuda, Sawangan, Kota Depok. Tiang bambu dipasang untuk menopang puluhan kabel yang terjuntai rendah. Kondisi ini sangat membahayakan dan mengganggu akses ke rumah sakit, terutama bagi kendaraan besar. Pihak rumah sakit mengaku sudah melaporkan keluhan terkait kabel semrawut ini kepada pihak pemerintah maupun instansi terkait. Namun hingga saat ini belum ada respon maupun tindakan nyata untuk memperbaiki kabel yang menggantung tersebut. Ya apa boleh buat, kita tunjang bukan cuma karena ada mobil.
mengganggu aja. Jadi selain truk masuk, apalagi bang yang ini? Ya banyak lah mungkin kendaraan ya, takutnya malah dia lebih berat itu kan lebih parah lagi ngamplenya. Atau mendul itu lebih parah. Daripada bahaya, mendingan kita giniin dulu untuk sementara. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera turun tangan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas ini tercoreng akibat peristiwa yang satu ini nih. Ya, seorang penyandang disabilitas netra tercebur got gara-gara petugas menolak antar sampai halte Transjakarta. Video yang diunggah akun TikTok Wahid Go 90 ini viral, memperlihatkan seorang perempuan penyandang disabilitas tunanetra bernama Novi. Kebingungan dan pakaiannya ternoda lumpur usai tercebur got di dekat halte PLN Bulungan, Jakarta Selatan. Narasi di video menyebut korban tercebur got karena petugas Transjakarta menolak mengantar sampai luar halte. Peristiwa ini menuai keprihatinan di tengah klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas. Gubernur Pramono Anung pun meminta maaf kepada korban dan langsung memberi teguran keras kepada direksi dan manajemen Transjakarta agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu di video lain yang diunggah akun TikTok, manajemen Transjakarta juga sudah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf. Transjakarta berjanji akan terus membenahi layanan dan fasilitas bagi disabilitas agar semua orang punya hak yang sama menikmati kemudahan transportasi kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Indonesia memblokir pengguna Grok atau chatbot ya berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk. Dan langkah ini diambil lantaran ditemukan penyalahgunaan dalam manipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang. Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak.